Perkenalkan, nama saya KDR Saputra, NIM 191020084. Di sini saya akan menjawab soal UAS interpersonal skill. Yang nomor 1, setelah mempelajari 7 habit untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan menguasai 7 habit ini, diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai dan menjadi seseorang yang lebih efektif. Menurut Anda, apa itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik? Berikan contoh jelas mengenai jawaban tersebut. Menurut saya, kemenangan pribadi adalah kemenangan yang terdapat pada diri kita sendiri, karena hanya kita sendiri yang dapat melakukannya. Contohnya, kita harus punya tanggung jawab terhadap hidup kita, mau jadi apa kita ke depannya, dan dapat melakukan hal yang penting terlebih dahulu. Sedangkan kemenangan publik adalah ketika kita dapat menjadi orang yang baik di mata orang, menjadi orang yang baik kepada semua orang, menjadi orang yang bisa menghargai orang lain. Contohnya, jika kita melakukan kerjasama dengan orang lain, maka kita harus berpikir saling menguntungkan, dapat menghargai perbedaan pendapat dari rekan kita. Yang kedua, 7 habit adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 habit ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh sederhana yang Anda bisa sebutkan masing-masing habit. Untuk yang pertama, proaktif. Contohnya, jika bisnis kita mengalami masalah, kita harus segera menangani masalah tersebut, bukan pasrah menerima apa yang terjadi. Lalu selanjutnya, mulai dari tujuan akhir. Contohnya, sebelum kita mendaftar pada suatu universitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu skill apa yang kita butuhkan untuk masa depan. Selanjutnya, dahulukan yang utama. Contohnya, jika saya sedang mengerjakan tugas yang harus dikumpul besok, dan ada teman saya yang mengajak bermain, maka saya akan menolaknya. Selanjutnya, berpikir menang-menang atau win-win. Contohnya itu, saat memulai bisnis dengan teman, kita harus berpikir saling menguntungkan. Selanjutnya, berusaha memahami terlebih dahulu. Contohnya itu, saat ada rapat, kita harus menerima pendapat rekan kerja. Ketika kita yang berpendapat, rekan kerja pasti dapat menerimanya. Selanjutnya, sinergi. Contohnya, menjalani kerjasama dengan orang baru untuk memanfaatkan perbedaan agar dapat mencari jalan keluar suatu masalah dengan cara baru yang lebih baik. Selanjutnya, mengasah gergaji. Contohnya, membuat jadwal berolahraga dan beristirahat yang cukup serta giat dalam belajar habit sebelumnya. Lalu soal nomor 3, menurut Anda, setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill yang berdasarkan pada buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People, hal penting apa yang Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang? Menurut saya, hal penting yang saya dapatkan, yang saya lakukan untuk kehidupan di masa depan terdapat pada habit tersebut. Karena perbaikan dalam satu kebiasaan secara sinergis meningkatkan kemampuan kita untuk memperbaiki keadaan. Selanjutnya, yang soal terakhir, nomor 4, ceritakan tentang cara Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill selama 1 semester. Setelah saya mengikuti interpersonal skill selama 1 semester, saya dapat memahami 7 habit tersebut dan dapat merubah kebiasaan saya untuk menjadi lebih baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.